Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wulan Sari. Kali ini saya akan membahas tentang proyek 1, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami sumber daya yang dapat membantu mengelola teknologi informasi, terus mengetahui sumber-sumber di mana dalam membeli peranti lunak atau mendapatkannya secara gratis untuk menjaga keamanan komputer, terus memahami pentingnya email. Kita masuk ke sistem operasi. Sistem operasi ini adalah sistem yang akan menjalankan sebuah komputer. Nah, sistem operasi ini berbeda dengan sistem Office. Nah, sistem operasi ini ada yang pertama ada Microsoft Windows, yang merupakan sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Nah, perlu diketahui bahwa Microsoft Windows itu berbeda dengan Microsoft Office. Kalau Microsoft Office itu adalah program-program dalam Microsoft Windows. Nah, di Microsoft Windows ini juga terdapat pelayanan sistem operasi, yaitu sistem pembaruan. Nah, bagaimana sih kita mendapatkan pembaruan tersebut? Nah, yang pertama kita bisa mengetahuinya dengan membuka situs web resmi dari Microsoft dan juga tidak dikenai biaya sebesar pun. Nah, tapi dengan melakukan pembaruan ini, ada dua kelemahan. Yang pertama, kebanyakan orang itu hanya memperbarui sistem operasinya dan menolak untuk memperbarui produk Microsoft Office itu seperti Word, Excel, PowerPoint, Access. Yang kedua, permasalahan yang kedua, yaitu membutuhkan internet dengan kecepatan yang tinggi. Nah, sistem operasi lainnya itu seperti macOS, atau Unix, atau Linux, dan yang lainnya. Oke, terus ada peranti lunak aplikasi. Nah, aplikasi dari peranti lunak tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu berupa Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu terdiri dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access. Nah, yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Manajer dan seorang profesional pasti memerlukan yang namanya Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Banyak perusahaan itu menstandarisasi versi peranti lunak komputernya. Misalnya, sebuah perusahaan menstandarisasi versi 2013 misalnya. Karena kalau misalkan satu dengan yang lainnya berbeda versi, nanti akan menimbulkan perbedaan fitur yang disediakan oleh Microsoft Office tersebut. Nah, salah satu alasannya adalah untuk meyakinkan agar semua orang yang di dalam organisasi itu mengerjakan dokumen dengan baik satu sama lain. Dalam pembaruan, Microsoft Office ini pasti perlu pembaruan ya. Untuk melakukan pembaruan bisa mengunjungi web resminya. Dengan pembaruan juga itu bisa meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Jadi semakin cepat, semakin efisien, semakin ringkas. Nah, untuk melacak perubahan, suatu organisasi pasti memerlukan pelacakan perubahan. Komputer mana saja yang sudah melakukan pembaruan atau dan sebagainya dengan fitur track change. Nah, track change ini adalah gunanya memantau atau mengidentifikasi siapa saja sih yang sudah melakukan pembaruan supaya bisa terstandarisasi semuanya. Terus perlindungan kata sandi. Sering bertukar dokumen melalui email. Manajer ataupun karyawan-karyawan pasti kalau sudah membuat suatu dokumen untuk kepentingan kerjanya, pasti bertukar melalui email. Masa melalui Bluetooth? Kalau melalui Bluetooth akan lebih lama. Nah,
Untuk menjaga kerahasiaan dari dokumen tersebut, tentunya seorang karyawan harus melakukan proteksi atau melakukan perlindungan ke dokumen tersebut dengan menambahkan kata sandi misalnya. Kalau di Windows 10, di dalam Word kita bisa melakukan menambahkan kata sandi dengan cara klik File, terus Info, nanti ada tab Security, Anda bisa menambahkan kata sandi di situ. Dan cara menghapusnya juga sama, klik File, Info, tab Security, hapus kata sandinya, dan klik OK. Nah, pastinya dalam suatu komputer itu pasti ada masalah atau ancaman. Ancaman ini berupa virus dan spyware. Virus adalah kode yang dibuat untuk menyisipkan pada komputer dengan tujuan yang negatif. Tujuannya itu untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer sehingga menyebabkan komputer itu hang dan tidak bisa beroperasi. Kalau spyware ini merupakan virus, tapi yang tugasnya hanya memantau kinerja dari sebuah komputer. Spyware ini tidak berbahaya, tidak mencuri informasi yang sensitif, dan tidak menyebabkan komputer tersebut hang. Oke, selain dengan virus dan spyware, masih ada juga masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang berbahaya untuk komputer, misalkan hoax. Ada beberapa perusahaan itu menerima email yang berisi pembaruan, tapi emailnya itu isinya link. Nah, itu berbahaya karena dengan mengklik itu bisa terjadi bisa ada virus yang menyisip ke komputer. Makanya perlu ada proteksi dengan memasang antivirus atau anti-spyware untuk menjaga keamanan dari komputer tersebut. Nah, proteksi komersil ini seperti Norton dengan web resminya www.norton.com dan McAfee dengan web resminya www.mcafee.com. Ini merupakan vendor dari peranti lunak antivirus dan anti-spyware yang digunakan secara luas dengan membeli atau membayar secara bulanan atau tahunan, ataupun dengan proteksi yang negatif, Graysoft misalnya, dan Spybot. Nah, Graysoft dan Spybot ini bisa berlangganan juga, baik bulanan maupun tahunan, tergantung keperluan dari kitanya sendiri. Oke. Yang ketiga, tujuan belajar ketiga tadi pentingnya email. Email atau electronic mail itu sangat penting dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis seperti apa? Nah, komunikasi bisnis itu adalah kerjasama yang baik antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya dengan cara mengirimkan dokumen supaya tujuan dari perusahaan itu terlaksana semua pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Nah, yang pertama, implikasi di tempat kerja. Dalam mengirim email, dari si pengirim ke penerima pasti banyak melewati server dan perjalanannya. Nah, sebagian besar server ini membuat cadangannya itu berkali-kali untuk menyimpan catatan email. Nah, inilah mengapa alasan jaringan itu dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan yang banyak. Ketika kita emailnya hilang, kita bisa memulihkannya dengan mengirim ulang konfirmasi. Terus etika email di tempat kerja. Karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lain dan dikirimkan kepada orang lain, maka penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email. Jangan pula mengirim email yang terlalu panjang. Jangan pernah merasa yakin bahwa email yang kita kirimkan kepada seseorang itu tidak pernah dikirim kepada orang lain. Email adalah pernyataan tertulis yang dapat bertahan lama dan dapat dikirimkan ke banyak orang. Selanjutnya, akun email pribadi. Kebanyakan orang di perusahaan itu menggunakan email pribadi untuk mengirimkan pesan yang akan tersampaikan secara pribadi, tapi anggapan itu salah. Karena mereka menggunakan sumber daya organisasi perusahaan, maka
perusahaan berhak untuk mengawasi email-email yang terkirim dari komputer mereka. Jadi jika menggunakan sumber daya perusahaan, maka perusahaan itu berhak mengawasi email yang terima ataupun yang terkirim, baik itu email pribadi karyawan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.